Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan channel YouTube Marturia Bukit Kasih Grian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di Minggu Advent yang ketiga, tanggal 15 sampai tanggal 21 Desember tahun 2024 dengan bacaan dari kitab Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, dan tema mingguan kedatangannya membawa damai sejahtera. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan kepujian kami panjatkan kepadamu Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena berkat dan cinta kasih sayang Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan berkat nafas kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini kami akan membaca, merenungkan, bahkan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua, agar supaya kami boleh mampu memahami apa maksud Tuhan. Dan biarlah kami boleh terberkati lewat pelayanan di saat ini. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita. Kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Mereka akan menggiring negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara banyak bangsa, seperti embun dari Tuhan, seperti rintik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak mengharapkan orang dan tidak menanti-nantikan anak manusia. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, ia menerkam dan mencabik. Tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kuda-kudamu dari antara kamu, dan menghancurkan kereta-keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan meruntuhkan seluruh tubuhmu. Aku akan melenyapkan ilmu-ilmu sihir dari tanganmu, dan para peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhala dari tengah-tengahmu.
Engkau tidak akan lagi sujud menyembah buatan tanganmu. Aku akan mencabut tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memusnahkan kota-kota pemujaanmu. Aku akan membalas dendam dalam murka dan dengan kobaran amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian pembacaan Alkitab. Saat ini kita akan menjabarkan teologi pembangunan jemaat di Minggu Advent yang ketiga dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Desember tahun 2024 dengan tema bulanan kedatangan Yesus Kristus memberi harapan baru, dan tema mingguan kedatangannya membawa damai sejahtera. Alasan pemilihan tema, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan ironi. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dan berlangsung secara cepat, di mana-mana kita masih menyaksikan, menjumpai, bahkan mengalami situasi dan kondisi yang jauh dari apa yang diharapkan, yakni keadaan penuh damai sejahtera. Kekerasan, pertikaian, kekacauan, bahkan peperangan terjadi di banyak tempat di dunia ini. Manusia mengusahakan agar situasi dan kondisi ini berubah. Namun penghalang terbesar justru datang dari tabiat buruk manusia yang disebabkan oleh dosa. Hawa nafsu, mementingkan diri sendiri dan kelompok, ketamakan, serta keserakahan menjadi masalah besar yang terus-menerus muncul dalam perjalanan manusia. Dalam situasi inilah berita Injil disampaikan kepada dunia. Injil adalah kabar baik di dalam pribadi Yesus Kristus, membawa pengharapan bagi dunia bahwa situasi dan keadaan yang tidak menentu ini tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Gereja memberitakan kepada dunia bahwa kedatangan Yesus Kristus membawa damai sejahtera dan pemulihan bagi dunia ini. Yesus Kristus menjadi satu-satunya pengharapan bagi terwujudnya damai sejahtera tersebut. Dan setiap orang percaya kepadanya dimampukan untuk menghadirkan damai sejahteranya itu dalam konteks kehidupan masing-masing. Itulah sebabnya tema di sepanjang minggu yang berjalan ini adalah kedatangannya membawa damai sejahtera. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab atau ekseges. Kitab Mika adalah kumpulan firman Tuhan yang datang kepada seorang bernama Mika, orang Moreshet. Arti nama Mika adalah siapakah yang seperti Tuhan? Mika menyampaikan firman Tuhan kepada Samaria dan Yerusalem di sepanjang zaman pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Situasi umat Allah di masa itu adalah timpangnya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin yang disebabkan oleh ketidakadilan orang-orang elit yang kaya dan mereka yang memerintah. Praktek ketidakjujuran dan korupsi moral terjadi di mana-mana. Dalam keadaan inilah ancaman, hukuman, dan janji pemulihan bagi umat Allah diberitakan oleh Mika. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan Mika menggambarkan keadaan umat Allah yang berubah dari situasi penuh tekanan kepada keselamatan di masa depan. Mika memberitakan bahwa Yerusalem kelak akan ditinggikan sebagai tempat di mana Allah berdiam. Di Sion inilah akan hadir keadilan dan damai sejahtera bagi semua orang. Dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14 ditegaskan bahwa keadaan ini akan datang melalui hadirnya seorang pemimpin yang datang dari keturunan Daud. Janji ini diberikan di tengah situasi umat Allah
yang menghadapi situasi penuh tekanan sebagaimana digambarkan dalam pasal 4 ayat 14. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Kalimat ini sangat mungkin menggambarkan pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib terhadap Yerusalem di zaman pemerintahan Hizkia, yang telah mendatangkan tekanan besar terhadap umat Allah. Di tengah situasi inilah nubuatan tentang keselamatan di masa depan diberikan kepada umat Allah. Kata tetapi pada ayat 1 membalikkan keadaan penuh kekalahan kepada keadaan penuh kemenangan oleh Mesias yang akan datang. Berbeda dari raja-raja yang lahir di Yerusalem yang kini jatuh. Mesias justru hadir di Betlehem yang disebut terkecil. Dari Betlehem inilah zaman mesianis akan dimulai. Nama Efrata yang berarti berbuah disebutkan sebagai sebuah wilayah di Yehuda di mana Betlehem terletak. Keterangan ini merujuk jauh ke belakang sampai kepada asal-usul Raja Daud sendiri. Daud adalah yang paling akhir di antara saudara-saudaranya. Demikian jugalah Betlehem dipandang memainkan peran yang kecil dalam suku-suku di Yehuda. Namun demikian Allah tanpa terduga mengurapi Daud dan menyelamatkan umatnya dari kegagalan Saul. Demikianlah juga dari Betlehem Allah akan memberikan kepada umatnya penerus Daud yang sejati di tengah kegagalan keturunan-keturunan Daud. Mesias yang dijanjikan ini memiliki aspek ilahi sebagaimana kata sejak purbakala, sejak dahulu kala yang dikenakan kepadanya. Kata Ibrani olam sering dihubungkan dengan asal mula segala sesuatu, yakni penciptaan segala sesuatu oleh Allah. Sampai sebelum Mesias itu datang, umat Allah ada dalam keadaan dibiarkan. Waktu di mana perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, menunjukkan keadaan umat Allah yang tertekan, namun kemudian mengalami kelepasan. Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sana engkau akan dilepaskan. Perempuan yang melahirkan adalah personifikasi dari umat perjanjian yang melalui mereka Mesias akan datang ke dunia. Pada ayat 3 disebutkan bahwa Mesias itu akan bertindak dengan kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Ia yang mengembalakan itu mengingatkan memori pemerintahan Daud di mana Tuhan telah berfirman kepadanya, engkau yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Mesias ini akan menggembalakan umat Allah melampaui kemegahan Daud. Sebab kebesarannya sampai ke ujung bumi. Mesias ini menjadi damai sejahtera, memberikan kedamaian, selamat. Kedamaian dan keamanan menandai pemerintahan Mesias yang akan mengalahkan kekuatan-kekuatan asing yang menindas umatnya. Asyur dan Babel yang dikalahkan oleh 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia menunjukkan bahwa Mesias akan mengalahkan musuh itu melalui umatnya. Penggunaan kata ganti orang pertama jamak kita menunjukkan Mika yang mengidentifikasi dirinya sendiri bagian dari komunitas umat Allah yang tidak terkalahkan ini. Pada ayat 6 sampai 8 Mika menunjukkan melalui nubuatannya bahwa kerajaan Mesias akan meluas kepada bangsa-bangsa melalui umatnya yang disebut sisa-sisa Yakub. Struktur yang sama dari ayat 6 dan 7 menunjukkan
nubuatan di masa depan ini. Kehadiran umat Allah di tengah bangsa-bangsa akan seperti embun dari Tuhan. Seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Dan seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kehadiran dan pelayanan umat Allah di tengah bangsa-bangsa akan menjadi sumber kehidupan bagi sebagian. Laksana embun dan derus hujan bagi tanaman yang adalah simbol berkat ilahi. Namun umat Allah juga akan menjadi alat penghukuman Allah bagi sebagian. Laksana singa yang akan menerkam binatang hutan dan kambing domba. Hal ini kelak tergenapi dalam hidup gereja Tuhan yang adalah bau kehidupan di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan bau kematian di antara mereka yang binasa. Pada ayat 9 sampai 14 ditunjukkan tindakan Allah yang akan menyelamatkan kerajaannya. Allah menyatakan dirinya, aku yang akan melakukan tindakan penyelamatan tersebut. Pertama-tama adalah dengan membersihkan umatnya dari dalam, dari segala bentuk ketidakkudusan, dan dengan demikian menghindarkan mereka dari murkanya. Dalam perjalanan umat Allah, mereka berlaku serong dengan menggantikan kepercayaan kepada Tuhan dengan berpaling dan bersandar kepada kekuatan militer, sihir dan peramal, serta penyembahan kepada patung-patung dan tugu berhala. Saat musuh dari luar menyerang mereka, umat Allah justru merespon dengan kekuatan manusia, bukan kekuatan Allah. Penyelamatan Allah menyadarkan umatnya untuk percaya kepada Allah saja. Hukuman Allah kepada umatnya dan kemudian penyelamatannya atas mereka pada akhirnya bermaksud untuk membersihkan dan memurnikan mereka. Sesudah membersihkan umatnya dari dalam, Allah sendiri bertindak dengan menghukum musuh-musuhnya dari luar dan dengan demikian melindungi umatnya. Tindakan Allah inilah yang menghadirkan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan umatnya. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, keadaan damai sejahtera bukanlah sekedar keadaan di mana tidak ada kekacauan. Keadaan damai sejahtera adalah situasi dan kondisi di mana Tuhan Allah hadir dan bertindak di tengah manusia dalam hubungan dengan kehidupan umatnya. Kehadiran Tuhan Allah dinyatakan dalam tindakannya yang membersihkan dan memurnikan umatnya dari pelanggaran-pelanggaran dan dosa mereka. Situasi tertekan yang dialami umatnya terjadi karena seringkali melupakan identitasnya dan hidup dalam dosa. Di dalam keadaan seperti inilah Tuhan Allah hadir dan bertindak dengan penghukumannya yang dimaksudkan untuk membawa umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Kedua, umat yang menyadari hal ini menerima janji pemulihan dari Tuhan Allah yang bertindak bagi umatnya dengan membebaskan mereka dari tekanan musuh. Janji itu diberikan dan dinyatakan melalui kehadiran Mesias keturunan Daud yang akan membawa kelepasan bagi umatnya. Yang ketiga, apa yang dinubuatkan Nabi Mika dalam perjanjian lama pada akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus yang datang dan lahir di dunia. Inilah kabar baik yang diberitakan gereja, termasuk seruan pertobatan kepada semua orang agar berbalik dari dosa dan menerima karya selamat Yesus Kristus, Mesias yang dinanti-nantikan itu. Yang keempat, Gemim sebagai gereja Tuhan berkomitmen untuk terus menyerukan kabar baik di dalam dan melalui kehidupan umat Tuhan yang diutus untuk hadir di tengah dunia yang bergumul dengan banyak penderitaan karena dosa dan membawa pengharapan baru bagi dunia. Demikian kita telah menjabarkan trilogi pembangunan di Minggu Advent
yang ketiga dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Desember tahun 2024. Dan saat ini kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan Sang Juru Selamat kami. Saat ini kami telah membaca, merenungkan, menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami baca, apa yang telah kami dengar, ini tidak lalu begitu saja. Namun ini menjadi pedoman, menjadi pelita bagi kami untuk menjalankan tugas kami. Dan biarlah Engkau terus memberkati kami. Ajarilah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi tim multimedia Marturia dengan program menyebarkan kabar baik dan boleh disaksikan oleh banyak orang. Tuhan berkati program ini agar supaya boleh terlaksana dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa, ucapan syukur permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.